Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deva Gusina Pradila dengan NIM 230503075, Prodi Teknik Industri Universitas Samudra. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan membuat tugas besar untuk memenuhi UAS mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 pada UMKM Pengelasan menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Mary Andriani STMT. Di sini saya ada latar belakang dari penelitiannya yaitu pengelasan merupakan proses dalam berbagai sektor industri seperti konstruksi dan manufaktur, namun memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, kegiatan pengelasan terus berkembang seiring meningkatnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional. Sayangnya, masih banyak pelaku industri, khususnya UMKM seperti Bengkelas Humaiza di Aceh Timur, yang kurang memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3. Minimnya penggunaan alat pelindung diri atau APD dan kesadaran K3 menyebabkan potensi bahaya tinggi meskipun tingkat kecelakaan tergolong kecil. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, dan sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia dan lingkungan kerja yang tidak aman. Oleh karena itu, penerapan metode Job Safety Analysis menjadi solusi tepat untuk mengidentifikasi bahaya dan mencegah kecelakaan kerja di lingkungan usaha pengelasan. Rumusan masalah dan tujuan, di mana rumusan masalah yang pertama yaitu apa saja potensi bahaya yang terdapat dalam proses pengelasan di UMKM pengelasan tersebut. Yang kedua ada sejauh mana tingkat kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tujuannya adalah yang pertama mengidentifikasi potensi bahaya kerja dalam proses pengelasan di UMKM tersebut. Yang kedua, menilai tingkat kesadaran pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Landasan teorinya adalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Standar OHSAS 18001/2007. Ketiga mencakup 4 aspek penting yaitu manusia atau man, alat kerja atau material, mesin atau machines, dan metode kerja atau method. Dalam konteks pengelasan, ketiga menjadi sangat penting mengingat tinggi resiko bahaya seperti listrik, panas, radiasi, asap las, ledakan, dan kebisingan. Pengelasan adalah proses penyambungan logam yang banyak diterapkan dalam industri konstruksi, otomotif, dan manufaktur, dengan berbagai teknik seperti SMAW, GMAW, dan GTAW, yang memiliki karakteristik dan risiko berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dalam pekerja pengelasan adalah Job Safety Analysis atau JSA, yaitu prosedur sistematis untuk menganalisis setiap tahapan kerja, mengenali potensi bahaya, dan menetapkan langkah pengendalian. Selain itu, faktor manusia atau human error juga menjadi penyebab dominan kecelakaan kerja, yang dapat terjadi akibat kelelahan, kurang informasi, pelanggaran prosedur, atau perancangan kerja yang tidak efektif.
Metodologi penelitiannya adalah yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian dengan judul analisis K3 pada UMKM pengawasan menggunakan Job Safety Analysis atau JSA, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam mengenai potensi bahaya kerja serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja pada UMKM yang bergerak di bidang pengawasan. Selanjutnya, ada objek penelitian di mana tempat kegiatan penelitian dilakukan pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Las Umayyiza yang berlokasi di Desa Alurniamo, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur. Fokus penelitian terbatas pada proses pengawasan logam dan aktivitas pendukungnya yang dilakukan oleh pekerja di UMKM tersebut. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini ada dua variabel. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas. Ada aktivitas kerja pengawasan. Yang kedua ada human error. Yang ketiga ada keadaan lingkungan kerja yang tidak aman. Selanjutnya ada variabel dependen, yaitu variabel terikat. Variabel terikatnya adalah resiko K3 atau potensi bahaya kerja. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Di sini, kerangka konseptual ini diambil dari variabel penelitian, di mana aktivitas kerja, pengawasan, human error, keadaan lingkungan yang tidak aman adalah variabel independen, yaitu variabel bebas. Variabel bebas ini adalah bisa dibilang sebagai penyebabnya. Selanjutnya ada resiko K3 atau bahaya kerja. Ini adalah akibat dari aktivitas kerja pengelasan, human error, keadaan lingkungan yang tidak aman. Ini menyebabkan risiko K3 atau bahaya kerja, yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian pada penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada penentuan tujuan dan fokus penelitian, ketiga menyusun rencana penelitian, keempat pengumpulan data, kelima reduksi data, keenam penyajian data, ketujuh penarikan kesimpulan, yang terakhir ada penyusunan laporan. Sekian dari presentasi saya. Jika teman-teman ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya izin bertanya ya. Perkenalkan nama saya Mawadatun Masyana. Saya ingin bertanya, bahaya apa saja yang mungkin terjadi pada setiap langkah kerja pengelasan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yana. Bahaya apa saja yang mungkin terjadi pada setiap langkah kerja pengelasan? Yang pertama itu ada cedera akibat panas, yaitu luka bakar atau cedera lainnya akibat paparan panas yang berlebihan. Yang kedua, ada cedera akibat listrik. Biasanya itu terjadi karena sengatan listrik atau cedera lainnya akibat penggunaan peralatan listrik yang tidak aman. Yang ketiga, ada paparan gas beracun. Paparan gas beracun ini seperti ozon, nitrogen, oksida, atau logam yang berat dihasilkan dari pengelasan. Yang keempat, ada paparan asap. Paparan asap ini biasanya iritasi pada mata, hidung, atau tenggorokan akibat asap yang dihasilkan dari pengelasan. Yang kelima, kebakaran. Kebakaran dapat terjadi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang keenam, ada kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan ini atau cedera akibat penggunaan peralatan yang tidak tepat atau tidak terawat. Sekian, apakah bisa diterima? Baik, bisa saya terima. Terima kasih. Baik, dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya?
Izin bertanya, Deva. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiora Yosi. Uh, dengan NIM 230503066 ingin bertanya, untuk pengumpulan data, apakah memakai kuesioner atau hanya dengan observasi langsung seperti wawancara? Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fiora Yosi. Sebelumnya, karena ini adalah eh, belum di tahap penelitian, jadi mungkin saya akan menjawab untuk kedepannya. Saya dengan jenis penelitian saya yaitu deskriptif kualitatif, di mana itu menggunakan kuesioner atau wawancara bersifat wawancara kepada pekerja pengelasannya langsung. Sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.